banget ini di mata kuliahnya Pak Andi. Di sini kita ada kayak mini sidang. Jadi kita sebagai PR terus mengajukan manual management crisis itu untuk pra-krisisnya, terus juga melihat berbagai isu, masalah-masalah yang ada. Itu yang lebih besar menurut saya pribadi karena ternyata mengurus organisasi sekaligus mempertahankan IPK juga menjadi mahasiswa serta magang juga itu ternyata gak gampang, pasti ada bentrok-bentroknya. Sedangkan Boleh di-spill nggak mata kuliah yang kira-kira teman-teman ngerasain banget bahwa wah ini bakal kepake banget nih. Karena kan in the future teman-teman maunya jadi PR dong tentunya Iya, atau betul. bekerja di ruang lingkup komunikasi atau praktik. Halo Vcommerce, selamat datang kembali di Ruang Arus Bicara Akademik, berbagi wawasan dan mengalirkan ide. Bersama saya Siti Musliatul Mahmudah dari bidang studi Public Relation Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana. Bersama saya dengan ciwi-ciwi kita yang cantik ini. Hai. Episode Ruang Arus hari ini kita akan membahas mengenai mahasiswa berprestasi dan juga aktif berorganisasi dari Public Relation. Boleh kenalan diri dulu dong teman-teman sama Vcommerce yang ada di manapun Anda berada. Halo Vcommerce, perkenalkan nama saya Rahma Suci Fadila. Teman-teman bisa sapa saya Suci dari Public Relation Angkatan 2023. Saat ini saya masih aktif berorganisasi khususnya di unit kegiatan mahasiswa Radio Mercu Buana dan juga di salah satu klub Orange Media. Dan tentunya waktu itu saya juga aktif di komunitas debat Mercu Buana. Oke, satu lagi yang berbaju biru. halo Vcommerce, salam kenal, aku Syarah Robetul Amalia selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Public Relations Angkatan 2023 periode 2025-2026. Oke, jadi buat yang bingung kenapa sama-sama PR tapi warna uniformnya nih beda. Ada yang hijau, ada yang biru. Boleh dijelasin perbedaannya? Sebetulnya meskipun beda nih ya Vcommerce semuanya, kita meskipun beda warna hijau sama biru, tapi ini cuma satu public relation apa Ra? We are proud of it. Jadi ini memang PDL untuk para mahasiswa PR. Betul. Kalau yang Kalau ini yang ini khusus teman-teman mahasiswa Himpunan Mahasiswa Public Relations. Jadi Oke. untuk himanya pakai yang biru, kalau untuk teman-teman mahasiswa PR-nya pakai yang hijau. Oke ya. Tagline kita tadi bareng-bareng adalah Public Relation, We are proud of it. Itu legend karena boleh di-spill juga bahwa saya memang alumni alumni dari Mercu Buana khususnya jurusan PR. Jadi ini kita benar-benar darah PR-nya mengalir ya Betul. dari generasi, nggak perlu ditanya angkatan berapa ya. Tapi tagline itu memang udah dari dulu ada. We are proud of it. Kita saking bangganya sama jurusan kita yaitu Public Relation. Nah, ngomongin tentang dunia perkuliahan nih, ya kan? Suci ini baru-baru ini sudah meraih prestasi yang sangat membanggakan khususnya untuk Fakultas Ilmu Komunikasi dan Mercu Buana tentunya. Keren banget, keren banget. Karena Suci adalah Pilmapres di tahun 2026 betul. ya. Ci, boleh diceritain dulu nggak perjalanan Suci sampai akhirnya dinobatkan sebagai mahasiswa berprestasi seperti apa? Wah, kalau perjalanan ini kayak panjang banget ya Bu ya. Tapi memang jadi untuk di awal kita ada seleksi internal dari kampus Bu. Saya mewakili PR khususnya Fakultas Ilmu Komunikasi, kemudian berkompetisi di kampus dengan 6 fakultas lainnya yang ada di Universitas Mercu Buana. Nah, selama proses seleksi itu kita sama-sama presentasi mengenai gagasan kreatif, Oke. inovasi apa yang ingin kita buat. Lalu juga kemudian di situ ada untuk penilaian prestasi-prestasi capaian akademik yang sudah kita kumpulkan sejak awal perkuliahan sampai kemarin terakhir seleksi. Dan alhamdulillah itu rezeki saya untuk mendapatkan dan juga mewakili Universitas Mercu Buana kemudian untuk seleksi ke jenjang LL Dikti wilayah 3. Wow. Begitu. Nah, untuk selanjutnya saya melakukan seleksi berkas, Bu. Jadi memang di seleksi berkas ini saya harus membuat lagi gagasan kreatif yang lebih kemudian spesifik untuk jenis
karena saya bikin aplikasi, jadi saya bikin untuk domain aplikasinya, terus kemudian juga saya mengurus berkas-berkas yang lain. Dan alhamdulillahnya lagi di seleksi LL Dikti Wilayah 3 saya lolos menjadi finalis 15 besar LL Dikti 3 bersama dengan teman-teman hebat di kampus lainnya. Begitu. Keren banget ya. Jadi prestasi akademik jatuhnya ya. Betul, Jadi prestasi akademik mulai dari Suci seleksi internal, nyiapin berkas, nyiapin ide gagasan yang dibawa sampai tingkat universitas, terus mewakili universitas berarti ya, bukan cuma mewakili public relation ataupun Vkom, tapi mewakili Mercu Buana juga ke tingkat LL Dikti Wilayah 3 tadi. Betul, ya. Ibu. Oke, Alhamdulillah. alhamdulillah. Nggak kalah dengan Suci ya, di sebelah sana saya nyebutnya Ara aja ya. Boleh. Oke, Ara ini adalah Ketua Hima PR periode kepengurusan 25-26 yang baru saja menggelar seminar nasional. Wow, ya jadi kalau mungkin biasanya kita bilangnya seminar internal gitu ya, ruang lingkupnya Mercu Buana, tapi Ara ini bersama timnya ya, kepengurusannya baru inilah mencetuskan program nasional untuk di Himpunan Mahasiswa PR. Boleh diceritain nggak seminar nasional yang sukses di tahun ini itu seperti apa perjalanannya kemarin? Boleh di-share. Sama, kalau perjalanannya pasti panjang Sepanjang juga, jalan kenangan. Nangis-nangisnya, oh enggak ya, nggak usah diceritain ya. Apalagi struggle-strugglenya. Tapi untuk mencapai PR Connect kemarin, PR Connect 2026 itu memang visi misi dari partner saya dan juga saya pribadi, Salwa dan saya, untuk bisa bikin PR Connect 2026 itu menjadi tingkat nasional. Nah, kita tuh juga kerjasama dengan berbagai kampus di 8 provinsi Ibu, dan juga 30 kampus yang mengikuti perlombaan. Alhamdulillahnya tuh teman-teman Hima PR semua juga turut aktif membantu, walaupun pastinya ada nangis-nangisnya. Tapi itu semua bakalan jadi cerita, dan kemarin juga proker terakhir juga, jadi bakalan jadi kenangan yang baik buat tiap-tiap masing-masing divisi gitu sih Bu. Kalau untuk perjalanannya sendiri, mulanya persiapannya itu 3 bulan untuk memutuskan itu acara nasional, karena sebelum-sebelumnya hanya aktif di internal, perlombaan internal. Tapi namanya kita ubah dari sebelumnya PR Vacation menjadi PR Connect 2026. Connect ini berarti penghubung. Tadinya awalnya hanya kampus-kampus cabang aja Bu, Meruya, Menteng, dan Warung Buncit. Karena memang Mercu Buana ini kan dibagi menjadi 3 cabang gitu. Tetapi ternyata dilihat dari peminatnya, banyak juga yang tertarik untuk mengikuti lomba, dan juga kita bekerja sama dengan ISKI dan Perhumas. Itu saya bersyukur dan sangat berterima kasih. Bantuan dosen-dosen juga pastinya, itu jadi membuat kita arahnya ke nasional aja nih, karena banyak juga minat-minat lomba dari kampus-kampus luar juga. Oke, ada berapa kampus yang berpartisipasi atau yang menjadi partner di seminar nasional PR Connect 2026 itu? Kita ada 30 kampus Ibu. Wow, 30 kampus di Indonesia. Iya. Nah, kita itu ada 3 perlombaan di PR Connect ini. Yang pertama itu video iklan layar masyarakat, yang kedua public speaking, dan yang ketiga ini memang khusus internal, itu PR Youth Ambassador. Itu duta PR. Jadi memang kita lombanya itu ada eksternal dan juga internal. Nah, alhamdulillah teman-teman yang aktif ikut itu ada di 8 provinsi tadi, ada dari Riau, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, ada Sumatera Barat, ada dari Bali, bahkan ada dari Jogja. Itu menjadi momentum buat teman-teman juga sih, karena awalnya tidak berekspektasi akan sebesar itu. Banyak peminatnya gitu ya dari mana-mana. Oke ya. Jadi ini sama-sama levelnya berprestasi dengan petnya masing-masing ya kan, baik secara akademik dan organisasi. Suci pun juga aktif di organisasi. Nah, ngomongin mahasiswa, ngomongin perkuliahan, mungkin kalau kalian jauh tuh dari kata-kata mahasiswa kupu-kupu ya. Kupu-kupu kan kuliah pulang. Kalau kalian mahasiswa Kura-kura Bu. apa tuh? Kuliah rapat. Karena kalian memang aktif di organisasi. Jadi walaupun ada perkuliahan ya kan, perkuliahannya mungkin hanya seminggu 2 hari atau seminggu 3 hari, tapi kalian bisa dikatakan full di kampus Senin Kebetulan sampai minggunya Jumat. kita rapat Bu. Iya. Walaupun ya online ya atau gimana. Oke. Nah, boleh diceritain gak sih membagi waktu apalagi kalian semester 6 sekarang ya kan?
lagi aktif-aktifnya, lagi hetik-hetiknya project, apalagi mata kuliah mungkin bukan yang sifatnya konseptual lagi, banyak praktikum dan lain sebagainya, tapi kalian tetap berkomitmen ya untuk aktif juga di organisasi, karena untuk PR sendiri kan penting juga tadi membangun koneksi, membangun relasi ya kan, apalagi itu bisa diambil dari sebuah organisasi. Boleh diceritain nggak gimana waktunya membagi kapan fokus di perkuliahan, gimana juga bisa optimal di organisasi. Suci dulu mungkin. Kalau misalkan mengenai bagi waktu, ini gaya aku ya Bu ya. Kalau misalkan gaya aku sendiri, aku selalu catat di buku. Karena apapun itu, kalau misalkan di buku itu kayak kita lihat, enak aja kalau kita lihat Oke. coret-coret. Jadi kalau misalkan teman-teman V-commerce masih suka checklist to do listnya di handphone, itu coba tulis, coba di buku, dan coba Karena dibawa beda feel-nya sehari-hari. ya. Beda feel-nya Oke. Bu. Jadi Ini bukan mengenai generasi ya, antara generasi suka yang nyatet atau karena memang buku tuh menurut saya masih work sampai hari ini begitu. Nah, di situ nanti bisa dibagi, tapi prioritas saya utama adalah tugas-tugas perkuliahan ataupun praktikum dan segala bentuk macam praktiknya. Baru di situ teman-teman bisa checklist mengenai deadline-nya kapan, dan bisa dibagi antara waktu deadline tersebut dengan waktu-waktu tugas organisasi. Baru setelah itu di bawahnya mengenai tugas-tugas organisasi, terus juga beberapa event yang saya jalanin juga. Terus diselingi juga dengan list freelance yang saya jalani. Tapi memang yang paling utama itu tugas dulu teman-teman semua. Jadi menurut saya waktu itu tuh kita yang cari, waktu itu tuh kita yang buat gitu. Jadi setidak adanya waktu atau seadanya waktu itu kita yang sempatkan. Jadi kalau misalkan teman-teman apalagi mahasiswa baru, gimana caranya bagi waktu, itu tentukan prioritas terlebih dahulu, terus kemudian lihat tenggat waktunya, dan yang ketiga cari penderitaan yang buat kamu menyenangkan. Begitu. wow, cari penderitaan yang membuatmu menyenangkan. Oke, Mm-mm. quotes-nya gitu ya. Iya, betul, Oke. Bu. Ara, nah, Ara kan mungkin posisinya adalah ketua ya. Ibaratnya sebuah organisasi kadang masih terpaku gimana ketuanya. Kalau ketuanya sendiri nggak gerak, nggak jalan, atau nggak merangkul, maka teman-teman di bawahnya juga bisa hilang arah. Tapi Ara sendiri kan sebagai personality juga ya ada tugasnya sebagai mahasiswa gitu loh. Harus punya target sebagai mahasiswa. Gimana Ra bagi waktunya, Ra? Aduh, sorry. Kalau dulu. dari nervous baru diundang nih Kacar Podcast. Mau lagi ya besok ya? Mau. Calling sama Bu Mercu Esa, TV. oke. Kalau dari cara aku, tadi cara Suci, kalau dari cara aku mungkin agak sedikit berbeda, dan nggak tahu orang bakal pakai cara yang sama atau enggak. Karena kalau dibuat to do list itu per minggu atau per bulannya nggak works kalau aku. Kalau aku per hari Bu, jadi bukan di HP, tapi bukan di notes, bukan di buku catatan, Kalender, tapi di alarm. Oke. Bukan di kalender tapi di alarm. Misalkan jam 7 itu perkuliahan mata kuliah, nanti di jam 8 atau di jam 12-nya itu ada rapat, nanti dilanjutkan kelas gitu. Nanti sorenya itu dilanjutkan rapat lagi, baru nanti malamnya Rapat lagi? Oh enggak ya? enggak. Malamnya dilanjutkan nonton drama Korea. Itu harus menyempatkan diri untuk refreshing diri. betul. Jadi ada ya, intinya ada entertainnya lah Ya, buat diri betul. sendiri ya. Tapi kadang kalau misalkan lagi nonton drama Korea gitu ada notis dari grup, otomatis kan keganggu. Jadi kadang untuk refreshingnya itu dipindahin ke hari Minggu gitu. Hari Minggu pokoknya kita D&D lah. Mau nyuci, mau drama Korea apa segala macam gitu. Jadi memang tadi ya, maksudnya nentuin prioritas. Kayak Ara juga akhirnya memprioritaskan ya udah mana dulu nih di saat partnya lagi healing, partnya lagi mau me time, ya udah itu partnya Ara. Tapi kalau lagi fokus rapat ya rapat gitu ya, Ra ya. Oh, oke. Nah, ngomongin masih tentang perkuliahan. Kan semester 6 nih udah banyak mata kuliah PR atau mata kuliah ilmu komunikasi yang mana yang paling disuka dan yang kayaknya bakal bermanfaat banget untuk nantinya teman-teman terjun di dunia industri. Boleh di-spill nggak mata kuliah yang kira-kira teman-teman ngerasain banget bahwa wah ini bakal kepake banget nih, karena kan in the future teman-teman maunya jadi PR dong tentunya, Iya, atau betul. bekerja di ruang lingkup komunikasi atau praktisi kehumasan. Mata kuliah apa sih yang benar-benar teman-teman suka banget dan kayaknya bakal bermanfaat banget ke depannya?
Dari Ara dulu deh. Oke, arah dulu, arah Ganti dulu. ya. Kalau dari saya pribadi itu ada mata kuliah public speaking kalau di Oke. PR. Nah kebetulan saya dosennya Bu Ica. Nah itu dari itu juga belajar MC karena kalau dari mata kuliah itu saya masih nggak bisa MC walaupun belum sehebat Suci ya teman-teman. Karena Suci MC wisuda kita nih. Jadi dari mata kuliah itu memberanikan diri jadi MC dan alhamdulillah maksudnya dapat freelance atau panggilan dari MC juga. Lalu ada yang kedua itu mata kuliah media relation, mata kuliahnya Pak Andi. Nah, itu juga belajar press conference di kelas dan benar-benar mempraktikkan layaknya kita sebagai PR. Nah, itu juga ada proses-prosesnya Bu, bikin banner, kita jadi kebetulan saya kemarin tuh jadi CEO terus menjelaskan pakai mic itu benar-benar wah ternyata PR nggak cuman ngomong aja gitu karena banyak orang tuh melihat kalau PR tuh enak lah PR ngomong aja gitu ternyata di balik itu PR lah yang menutupi kasus-kasus dari perusahaan atau menangani kasus-kasus dari perusahaan menangani berita-berita atau apa namanya gosip-gosip opini publik kalau kita nggak cepet tanggap itu pasti udah menggiring opini apalagi di zaman sekarang kalau misalkan kebakaran atau apa kayak kemarin contohnya itu kalau di video dikit langsung viral itu kalau nggak segera ini kan langsung menggiring opini publik betul, salah ini gitu dari situ sih belajar banyak dari material juga. Oke, jadi public speaking mengajarkan gimana caranya tadi ya berbicara depan umum MC ya kan ada job MC juga kan akhirnya kan Anda juga sebagai MC jangan lupa kalau mau MC bisa mereka berdua dari Siti Musliatul Manajemen. Siti Musliatul Manajemen. Berarti tadi public speaking dan media relation karena banyak juga PR yang konteksnya adalah public relation. Nah, kalau Suci mata kuliahnya apa, Ci? Kalau misalkan saya, ini yang saya jalani sekarang ya Ibu ya. Yang saya jalani, yang saya suka, ini mata kuliahnya anak-anak PR. Ini ada 3. Ini ada Corporate Reputation Management, terus kemudian Stakeholder, dan juga Issue and Crisis Management. Oke, kenapa Ci? 3-tiganya tuh ada manajemen belakangnya Bu. Karena memang ini core-nya PR yang menurut saya gregetnya tuh di sini Bu. Kalau misalkan ngomongin mengenai corporate reputations, kita memang dari semester 1 itu teman-teman semua kita udah belajar nih gimana caranya membangun reputasi. Kemudian dimulai dari apa dan apa. Tapi di corporate reputations kita melihat bahwasannya reputasi itu bukan cuma soal perusahaan, tapi mengenai individu yang kemudian ada di dalamnya dan kitalah yang membangun reputasi itu. Dan itu core PR banget yang menurut saya itu tergambarkan begitu di semester ini. Terus kemudian kalau stakeholders itu saya suka banget kalau misalkan ini matkul Ibu Sandi kita udah mulai mapping perusahaan tambang, mapping perusahaan F&B dan segalanya begitu. Terus kalau di Issue and Crisis Management saya suka banget ini di mata kuliahnya Pak Andi. Di sini kita ada kayak mini sidang. Jadi kita sebagai PR terus mengajukan manual management crisis itu untuk pra-krisisnya, terus juga melihat berbagai isu, masalah-masalah yang ada. Dan kenapa saya suka ketiga mata kuliah ini? Karena di sini tuh kita betul-betul memahami bahwasannya sebagai PR itu kita harus tahu dari segala aspek edukasi begitu Bu. Jadi kita juga harus belajar mineral pertambangan tuh apa aja. Terus kemudian untuk beberapa background perusahaan yang beda-beda dan saya suka banget semester ini semangat untuk semester ini. Nah, ngomongin tentang PR, kenapa kalian milih jurusan PR? Aduh, itu kayak agak flashback ke belakang tuh. Karena kan mungkin peminatan PR ini banyak orang yang bagi sebagian orang belum tahu PR itu apa, ya kan? Bagi sebagian orang mungkin taunya humas, hubungan masyarakat, tapi humas tuh apa sih bentuk realnya gitu ya di perusahaan atau di organisasi. Tapi mungkin sekarang semakin mendalami apakah menyesal dengan pilihannya menjadi mahasiswa PR atau malah semakin senang, semakin cinta, semakin proud tadi. Boleh Ara dulu deh. Dari saya lagi ya. Kalau ditanya awalnya kenapa milih jurusan PR itu sama kayak mungkin teman-teman yang di luar sana mandang PR cuman public speaking, PR cuman ngomong aja. Nah dari situ saya masuk PR. Karena ngomong aja nih gampang nih kuliah. Ini tiba-tiba menghindari matematika ya? Iya. Sama-sama. Walaupun suka ngitung tapi dulu SD Bu. Kalau SMP SMK kan kayak masih kebetulan saya SMK. Nah dari situ memikir kayak PR
karena kebetulan tante saya juga PR dan juga biar nanti kalau buku-bukunya kita nggak usah beli, kita kan tinggal pinjam aja lagi gitu. Dan memutuskan untuk PR ya Bu, ya itu tadi. Sama kalau kesini-sini udah mulai cinta PR atau belum? Sudah teman-teman, terlebih lagi saat saya memakai baju warna biru ini. Karena di belakangnya udah tertera We are proud of it. Nah, Harga mati tuh. kalau nggak bangga itu kayak aduh ditutupin nih gitu. Oke. Udah cukup bangga. Kayak yang tadi Suci bilang itu mata kuliah di semester 6 ini juga lebih ke dunia kita ke depannya gitu. Lebih ke terarah atau tergambar PR tuh seperti apa. Betul sih. Betul. Karena dari sebelum-sebelumnya ya kita belajar ngomong, kerja kelompok. Apalagi kalau di kelas PR itu teman-teman awalnya saya pikir juga anaknya ekstrovert semua nih karena public relation gitu, pasti ngomong mulu. Ternyata enggak teman-teman, dari introvert sendiri pun saya ada namanya teman saya Yesa, dia tuh orangnya introvert banget, Sangat kemayu. sangat diem gitu. Tapi di PR dia bisa untuk mengekspresikan dirinya, apalagi dia juga MC juga ya Bu. Jadi benar-benar ternyata di PR itu nggak cuman orang-orang yang ekstrovert gitu. Dan saya bangga untuk bisa masuk PR. Bisa Suci tahu. gimana Suci? Ini berawal dari saya yang anak IPA, kemudian saya sangat tidak bisa menghitung. Terus kemudian kayaknya saya cocok sosial begitu. Pada saat awal memilih dunia perkuliahan, di sosial saya mikir apa ya yang memang cocok bagi saya. Karena memang saya sudah mulai MC dari waktu sekolah, terus kemudian sudah ikut beberapa perlombaan yang sifatnya public speaking. Akhirnya saya melihat bahwa mungkin saya cocok di public relations, hubungan masyarakat ini. Dan juga saya berkaca pada kakak kandung saya. Nah, jadi dia juga dulu tuh seorang korkom di salah satu perusahaan media, dan itu yang membuat saya tuh tertarik masuk ke dunia PR. Betul, terinspirasi. Pada saat masuk awal-awal saya baca buku pengantar ilmu komunikasi dari Bapak Dedi Mulyana. Terus kemudian dapat salah satu dosen pengantar PR, Ibu Diah, yang sudah pensiun. Terus kemudian di situ saya pertama kali ditanya mengenai apa itu komunikasi dan kenapa kamu datang ke PR, kenapa kamu masuk PR. Dan ketika saya jawab, terus kemudian Ibu Diah kasih feedback, Ibu Diah bilang kayak gini, kamu kulik lagi, terus kemudian kamu baca lagi, baru kemudian kamu rasakan. Dan sekarang di semester 6 saya rasakan dak-dikduknya kalau beneran jadi PR, Bu. Iya, baru belajar nih, belum praktek langsung nih, tapi udah sedak-dikduk itu. Dak-dikduk. Saya seneng banget di sini. Saya banyak belajar. Tapi kalau saya udah kayak wah, ini kalau saya nanti menghadapi situasi-situasi darurat, The real saya harus situation gimana gitu ya. gitu. Dan itulah yang bikin saya semakin semangat di jurusan ini. Saya bangga banget. Sebetulnya yang bikin saya bangga di PR itu sama anak-anak angkatan PR-nya, sama mahasiswa PR. Waktu saya pertama kali masuk, saya mahasiswa rantau dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Gimana ya anak Jakarta, pikiran saya tuh gitu kan, anak Jakarta tuh kalau ngobrol gimana, kalau presentasi di kelas gimana. Dan saya tuh ngelihat bedanya teman-teman angkatan saya waktu semester 1 dan sampai sekarang, yang teman-teman di kelas tuh mereka tuh saling betul-betul yang support. Terus kemudian bersaing secara sehat dan semuanya belajar. Sekarang presentasinya keren-keren, terus juga kita di kelas improve banget gitu. Makanya setiap saya di kelas terus ngelihat kelompok ABC, saya tuh kadang ngerasa terharu gitu Bu, karena dulu nggak gini, sekarang gini, luar biasa banget. Sekarang teman-teman keren banget begitu. Jadi kayak tiap semester ada improvement, ada membersamai perkembangan satu sama lain yang ternyata menjadi support system gitu kan ya. Nah, ngomongin support system tapi kan tetap balik lagi ya teman-teman tuh, saya paham banget, saya kenal banget teman-teman dua ini ya, sebagaimana sibuknya. Kira-kira suka duka menjadi mahasiswa yang aktif perkuliahan tapi juga berorganisasi, apalagi Suci beberapa kali menang lomba gitu kan ya. Dibilang ambisius ya tidak, tapi memang prestasi itu menjadi hal yang penting juga untuk kelengkapan diri. Kira-kira nih menurut teman-teman, apa tantangan terbesar teman-teman ketika menjadi mahasiswa yang tidak hanya fokus ke akademik atau perkuliahan tapi juga aktif di organisasi? Mungkin dari Suci dulu deh.
tantangan terbesar ya Ibu ya. Jadi ketika sudah sampai di titik itu, kan yang paling sulit itu gimana cara kita mempertahankan, mulai dari IPK, terus kemudian tanggung jawab di organisasi dan juga em, peningkatan prestasi begitu ya Ibu ya. Jadi tantangan menurut saya adalah bagaimana mempertahankan itu semua Oke. begitu. Dan maintenance itu susah Bu, karena saya pernah berada di fase stuck di salah satu semester. Di situ saya ngerasa kayak wah, itu kayak mau meledak, itu panas banget. Terus kemudian saya pelan-pelan selama 2 minggu, saya coba untuk kembali, saya coba untuk berpikir dari semester awal saya udah ngapain aja begitu dan apa step by step saya ke depannya. Jadi menurut saya tantangannya adalah mempertahankan itu semua begitu. Dan juga karena kan kita masih ada orang tua, kemudian juga harus mempertahankan kebanggaan orang tua terhadap Ya, kita begitu tanggung jawab Ibu. sebagai seorang anak kepada orang Betul. tua ya. Mm-mm. Oke, jadi mempertahankan apa yang sudah kita raih, kayak misalnya Betul. Suci mungkin IPK-nya, Betul. terus mungkin prestasi yang kemarin udah menang di level sekian, terus mempertahankan Mencoba kalau untuk bisa mencari meningkat. lagi, meningkat dan sebagainya. Oke, kalau Ara gimana, Ra? Betul, setuju sama Suci. Masa gitu. Betul atau betul? Iya, karena dalam hubungan juga kan yang persulit itu kan Mempertahankan. Lagi adalah kita public relation. Aduh, kayak cari bel bener. Kalau saya pribadi ya Bu, untuk tantangannya itu pastinya banyak, tapi kan untuk tantangan-tantangan itu Paling susah tuh apa yang ketika dihadapin, aduh kuliah gue lagi padet, organisasi juga lagi banyak proker gitu kan ya, padet nih. Paling terbesar tantangannya apa? tantangan paling terbesar Ibu itu sebenarnya balik lagi sama pertanyaan Ibu awal, kayak membagi waktu. Itu tuh pantangan itu yang lebih besar menurut saya pribadi, karena ternyata mengurus organisasi sekaligus mempertahankan IPK juga, menjadi mahasiswa serta magang juga itu ternyata gak gampang, pasti ada bentrok-bentroknya. Sedangkan kalau rapat-rapat gitu kan gak mungkin kalau 1-2 orang izin, pasti nanti bakal ngulang komunikasinya gitu. Jadi memang yang sulit untuk kendalanya itu adalah membagi waktu. Tapi Oke. sampai sejauh ini alhamdulillah kayak belajar banyak dari sebelum-sebelumnya gitu sih Bu. Akhirnya bisa, Bisa. gitu sampai sekarang, Sampai ya kan? sekarang. Karena sebelum jadi ketua kan juga sebelumnya aktif sebagai pengurus juga ya. Betul. Oke. Saya punya satu pertanyaan, dijawab bareng-bareng. Kayak kuis nih, kuis berhadiah. Saya dapat apa Ibu? Tadi kunci jawabannya ada nggak sih? Iya. Pertanyaannya, setuju atau enggak kalau mahasiswa dalam hal ini khususnya public relation ya, harus berorganisasi selain dari perkuliahan? Bareng-bareng ya? Oke, Satu, 1, 2, 3. Setuju. Kenapa setujunya? Dari siapa dulu? Kenapa nih? Sweet dulu nih, sweet dulu. Ha. Ara dulu. Oh ya Kalah. kalah. Oke. Kalau menurut saya kenapa kalian harus berorganisasi? Kalau kalian hanya menjadi mahasiswa kupu-kupu yang tadi sudah Sebutkan. disebutkan, kita kan mahasiswa kura-kura. Lebih seru Ini apa nih, menjadi kupu-kupu, kura-kura banyak ya. lebih seru menjadi kura-kura, teman-teman. Jadi kan emang kura-kura lambat, tapi dari lambat-lambatnya itu bisa menang. Maksudnya apa tuh, Ra? Nggak tahu. Pelan-pelan tapi Pelan-pelan pasti. tapi pasti. Iya. Atau apa benefitnya? Ara bilang setuju bahwa kalau jadi mahasiswa tuh jangan cuman kuliah aja ya, tapi harus aktif organisasi. Emang apa manfaatnya, Ra? Atau apa benefitnya yang Ara pernah rasain? Fun fact, jujur dari awal-awal nih Bu, kita throwback lagi nih jadinya nih. Di semester 1 sampai 2 itu karena memang kalau di Mercubuana ini bisa ngikut organisasi kan di semester 3. Dulu di semester 1 dan 2 itu Ara menjadi kupu-kupu, mahasiswa kupu-kupu. Oke. Baru nanti di semester 3 itu mendapat challenge dari temen saya sendiri, ayo ikut organisasi. Awalnya nggak mau karena saya memilih untuk bekerja di luar sambil kuliah. Dan dari situ juga kita sempet cekcok abis itu, tapi bersyukur karena teman saya memaksa saya, jadi saya masuk di organisasi dan saya secinta itu sama Himba PR. Jadinya banyak banget manfaat benefitnya, mulai dari kenalan, knowledge baru, bahkan relasi, dan juga bisa tahu karakter-karakter individu, bisa membaca karakter individu orang-orang, bukan membaca tarot teman-teman. Jadi
Mbah Suci tuh. Mbak Suci yang itu. Jadi bener-bener belajar banyaknya itu dari organisasi dan juga Oke. punya cerita nantinya. Kalau misalkan kita hanya mahasiswa kupu-kupu itu pasti ya ceritanya hanya di kelas aja gitu. Kalau Oke. organisasi kan oh kita bikin event ini itu pasti punya cerita dan permasalahannya masing-masing yang bakal nanti kita bahas mungkin pada saat reuni atau apa. Oke, jadi kayak Ara tuh merasakan banget benefitnya. Betul. Apalagi tadi Ara mungkin semester 1, semester 2 kupu-kupu yang Betul, masih betul. introvert gitu kan ya. Tapi sampai sekarang Ara di level 6 sudah sedemikian rupa bentuknya ya. Udah banyak improvement dari segi public speaking, terus tadi semakin cinta juga dengan organisasi, dan harapan Ara tadi adalah bisa bermanfaat untuk jenjang karir berikutnya gitu kan ya. Betul. Oke, menu-menuin CV gitu kan ya. Itu setuju banget kalau itu Bu, karena kalau di organisasi itu kan ya bukan cuma Hima PR ya, takutnya nanti promosi banget nih Hima PR nih. Mulai dari UKM-UKM di Mercubuana itu banyak banget Bu, kayak Suci kan ikut radio, ikut apa sih? Apa? Orange Media, ikut debat juga. Suci co-founder ya. Debat nih. Nah, itu kan pasti punya pengalaman dan juga punya kenalan yang beda-beda ya kan. Nah, itu relasi ya. iya, jadi jangan sampai teman-teman kalau masuk di Mercubuana itu cuman jadi mahasiswa kupu-kupu karena ya teman kalian hanya di circle kalian gitu. Kalau Oke, di organisasi kan ketemu dengan orang lain yang punya pikiran berbeda, satu tujuan, itu seru banget Bu. Banyak Oke, manfaat. gimana Suci? Setujunya kenapa Ci kalau mahasiswa harus berorganisasi, apalagi Suci bukan cuma satu organisasi. Iya, tadi yang Ara sebut ya. Ya, kayak kalau satu organisasi di level yang oke, normal. Ini Suci berapa organisasi kamu? Sekarang 2, Dua. masih 2. Masih 2. Mm-mm. Yang lain-lain di kayak komunitas dan lainnya belum terhitung ya? Iya. Iya. Kenapa Ci? Seseru itukah organisasi dan bermanfaat seperti apa ke diri kamu? 100% itu valid bermanfaat Bu. Meskipun kadang ada di fase kita malas ataupun ada di fase kurang produktif, tapi memang organisasi itu yang bikin kita balik lagi begitu. Oke. Jadi menurutku ada 2 hal yang bisa teman-teman lihat dari sisi organisasi. Kalau kalian ragu nih, banyak banget konten-konten di sosial media yang bilang gak usah zaman sekarang masuk organisasi, kayak itu jangan Oke. diikutin. Karena satu, secara teknis teman-teman semua tuh dapat banyak pengalaman bikin proposal, bikin event, terus kemudian solve suatu problem di organisasi, dan juga pengalaman teman-teman semua untuk masuk ke dunia pekerjaan nanti. Karena kalau misalkan di organisasi kita terjun langsung kan, kayak Ya. misalkan Radio Mercubuana, saya suka banget nih siaran gitu. Terus kemudian ada studi banding langsung ke Prambors, saya siaran gitu. Dan siaran itu kan banyak programnya. Program cinta, terus kalau edukasi ada teknologi dan info kampus begitu. Jadi saya bisa beda-beda karakter setiap siaran Bu, Oke. begitu. Podcast juga ada di sana. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi kalau secara teknis teman-teman bisa ngerasain langsung. Oke. Karena kalau di kelas kan kita cuma tahu gimana sih cara public speaking sebagai penyiar radio gitu aja kan, tapi belum nyobain gimana pakai alat-alatnya gitu. Terus kalau yang kedua itu lebih terlatih dari sisi soft skill kita. Soft skill itu dari cara kita leadership, terus juga kolaborasi kita dengan teman-teman, dan juga gimana cara kita berdiskusi satu sama lain, dan itulah yang membentuk perkenalan, membentuk hubungan, terus juga di situ teman-teman bisa mengenal berbagai karakter teman-teman masing-masing. Dan salah satu hal Bu yang membuat saya senang banget udah coba organisasi selama masa perkuliahan apa? Jadi saya itu mencoba untuk menyesuaikan diri di beberapa tempat yang beda-beda. Kan kalau misalkan di sebuah organisasi itu punya budaya organisasi yang beda-beda. Karena pemimpinnya, karena ya pendahulu-pendahulu begitu kan. Dan disitulah cara saya menyesuaikan komunikasi, cara saya menyesuaikan cara saya treat semua anggotanya masing-masing begitu Bu. Dan itu works banget teman-teman, karena nanti pada saat di dunia kerja setiap perusahaan itu punya background yang beda-beda, dan disinilah kita berlatih Nah, begitu. saya setuju banget. Jadi memang latihannya itu sebetulnya di organisasi ya. Jadi kayak kita praktek sebagai kehumasannya tadi, teman-teman udah dapat konseptualnya di perkuliahan, teorinya seperti apa. Ya mini prakteknya terjun langsungnya sebelum ke industri yang real sebagai profesi secara profesional, yaitu organisasi kampus gitu kan ya. Oke, good.
boleh nggak nih sebelum penutup mungkin ya teman-teman, ada pesan-pesan apa buat Vcommerce, buat teman-teman yang mau masuk ke Fakultas Ilmu Komunikasi pilih PR Kita promosi, kita promosi. atau eh, atau pesan untuk sesama teman seperjuangan di saat ini yang bergabung menjadi mahasiswa public relation. Mungkin siapa dulu? Suci dulu? Oh mungkin oke saya dulu ya. Gimana ya? Nah untuk teman-teman yang masih bingung nanti pilih perkuliahan, dan untuk teman-teman yang masih dilema, maba-maba yang masih di PR awal ini, jangan bingung, jangan khawatir. Tentukan aja tujuan perkuliahan kalian, apa output yang diinginkan, dan buat semua skala prioritas yang teman-teman pengen. Terus juga jangan ragu untuk coba hal-hal yang ada, yang datang, karena keraguan itu tuh yang bikin kita takut untuk mencoba. Dan lebih baik kita itu gagal karena kita udah mencoba, terus kemudian kita harus belajar lagi dari kesalahan kita, daripada kita gagal karena kita nggak coba itu sama sekali. Terus juga untuk teman-teman angkatan 2023 dari Public Relations, semangat untuk garap tugas akhirnya. Semangat juga teman-teman semua untuk ya sebentar lagi kita lulus. Jadi luar biasa perjalanan dari semester awal sampai dengan akhir ini. Semoga bisa lulus tepat waktu dengan nilai yang terbaik dan juga dengan output yang memang teman-teman inginkan begitu. Mungkin ini kata-kata dari saya. Pilih penderitaanmu yang menyenangkan. Boleh tinggi seperti bintang, tapi predikatnya tetap harus seperti emas. Gitu. Terima kasih. Ya. Ara, Aduh, spesifik mungkin untuk teman-teman yang masih skeptis mengenai organisasi, ya kan ya. Maksudnya kita tuh mahasiswa PR banyak banget orangnya, tapi yang mau ikut organisasi bisa kehitung jari mungkin, karena tadi ada ketakutan, ada penderitaan yang mungkin dia ngerasa nanti IPK-nya turun gitu kan ya. Ara memotivasi teman-teman untuk kalian nggak bakal nyesel loh ikut organisasi gitu. Apa, Ra? Kalau pesan dari Ara sendiri Bu, untuk teman-teman yang masih kemakan dengan trending TikTok untuk tidak jangan ikut organisasi di semester 3, 4 atau 5, itu benar kata Suci, jangan diikutin karena sangat amat banyak banget teman-teman benefitnya, mulai dari company visit, kita bakal visit ke perusahaan-perusahaan besar, dan juga bisa membuat event skala nasional ataupun internasional. Mungkin pesan-pesan buat teman-teman pesan-pesan buat teman-teman PR masih angkatan 25 dan 24, jangan takut untuk ikut organisasi Hima PR. Ini karena kita PR ya. karena mungkin teman-teman mikirnya kalau di Hima PR itu pasti sita waktu, sibuk, capek, tapi nantinya teman-teman akan tahu dan merasakan sebegitu cintanya dengan PR kalau kalian jalanin. Walaupun pastinya ada keluh kesah rasa capek, suntuk, dan juga pasti ada dilema buat takut nggak kepegang ini itu. Jadi teman-teman jangan takut untuk masuk organisasi, terkhusus Hima PR ataupun organisasi lain. Kalian pilih keahlian yang bisa kalian gunain untuk kalian mau jadi apa sih di kedepannya. Mungkin kalau kalian ikut radio, kalian mau jadi penyiar berita. Kalau kalian ikut MBC, mungkin kalian bisa menjadi PR-nya perusahaan-perusahaan internasional. Jadi pilih, benar kata Suci, pilih kesulitan yang penderitaan yang menyenangkan. Pilih penderitaan yang menyenangkan. Jangan sampai kalian menjadi kupu-kupu. Jadilah seperti kura-kura yang perlahan-perlahan akan sampai pada tujuan. Yeay. Ya. Jadi banyak manfaat dari organisasi, dan punya prestasi masing-masing, punya pencapaian, punya rasa yang akhirnya saya ada di tahap ini. Kayak Suci, kita tahu prestasinya akademiknya sangat luar biasa. Banyak gitu banget. ya. Jadi Suci sangat memanfaatkan kompetensi yang dia punya untuk bagaimana bahwa mahasiswa tuh bisa loh berprestasi, dan ada ruangnya ya Ci ya. Iya betul. Ada ruangnya, ada aksesnya, dan teman-teman bisa ya. Buat Ara pun juga sama, pencapaian prestasinya di organisasi. Kalau proker-proker yang lainnya sudah biasa
umum digunakan atau dilakukan, ARA membuat sesuatu yang berbeda Wah. ya, sebagai legacy bahwa kepengurusan ARA ini ada loh ya, Betul. ada sesuatu yang tercapai. Itu ada rasa puas di diri kalian masing-masing gitu kan ya, bahwa mahasiswa tidak hanya belajar tapi juga berorganisasi dan juga berprestasi gitu kan ya. Betul. Oke, terima kasih sekali lagi buat teman-teman Hima PR ya, dan teman-teman juga PR. PR. Hima PR, Himpunan Mahasiswa Public Relation. Oh ya. Ya. Atau boleh nggak sebelum kita tutup teman-teman ngasih dua keyword ya kan, dua keyword tentang ya kira-kira apa yang waktu masuk sebagai mahasiswa baru teman-teman sama sekali nggak punya apa-apa, tapi dengan belajar di PR, di komunikasi, di mercubuana tentunya ya kan, teman-teman improve ya, atau meningkatkan, akhirnya punya dua kompetensi ini, dan teman-teman yakin dua kompetensi ini bakal menjadi nilai tambah teman-teman berkarir nantinya. Yang sebelumnya nggak punya, udah belajar 6 semester ya kan ya, dan nantinya persiapanmu untuk lulus, dan otomatis kan nanti prospek ke depannya berkarir gitu kan ya. Saya udah punya nih Bu, dua nilai ini yang saya pegang banget dan saya percaya banget dua nilai ini akan menambah penilaian buat diri saya di mata nanti industri ke depannya. Oke. Siapa dulu? Siapa dulu? Boleh Ara. Ara. Kalau menurut Ara, dua pegangan buat teman-teman PR. Atau yang Ara rasain, yang Ara rasain. Ara waktu dulu tuh belum punya ini, tapi ketika udah nyemplung di dunia PR, ilmu komunikasi, Ara pede bahwa dengan dua kemampuan ini Ara bakal punya insya Allah karir yang cemerlang gitu. Yang pertama itu adalah personal branding. Di PR itu personal branding juga menjadi salah satu pencapaian ya Bu, karena nggak cuma di PR sebenarnya, kita bersaing di jurusan-jurusan lain, tapi kalau dari PR, mahasiswa PR-nya sendiri belum punya personal branding, itu kan akan jadi tanda tanya gitu. Jadi teman-teman harus, yang pertama harus punya personal branding, yang kedua harus punya relasi pastinya. Personal branding dan relasi itu menjadi kunci atau pedoman bagi Ara pribadi untuk menjalankan 6 semester di Mercubuana ini teman-teman. Dan Ara udah dapetin itu ya? Insya Allah. Iya dong kan, seminar nasional ya, relasinya berarti kan udah lebih luas lagi dari Ara yang sebelumnya masuk mungkin cuman circle-nya 3 orang, 4 orang, dan dengan ikut organisasi relasinya sudah alhamdulillah lebih banyak ya. Oke, kalau Suci? Dua kata ya Ibu ya. Satu, public speaking. Dua, event planner. Oke, kenapa Ci? Kenapa public speaking? Jadi semenjak saya berkuliah dan juga menjadi mahasiswa PR, saya merasa public speaking saya mulai terasa. Dan saya juga lebih mengerti bahwa ketika saya menjadi siapa di depan, itu saya harus berbeda gitu Bu. Ketika saya sebagai podcaster, itu saya ngomong ngaco banget Bu. Semua saya sebutin gitu. Kalau saya siaran, saya debater, saya pidato, dan saya presentasi di kelas, itu saya berbeda. Terus disitulah saya belajar untuk coba berani kendalikan rasa nervous dan juga coba mengenal audiens, serta belajar banyak banget materi yang harus saya kuasai untuk public speaking begitu. Yang kedua, event planner. Dari sekolah saya suka banget garap event di provinsi saya bareng teman-teman gitu. Kita bikin acara musik dan lain-lain. Tapi semenjak saya di perkuliahan, alhamdulillahnya saya suka ikut beberapa event di luar sebagai relawan ya, relawan, dan volunteer gitu volunteer. Terus juga selama berkuliah, alhamdulillah saya pernah garap di salah satu matkul event management, menjadi ketua pelaksananya, dan saya senang banget karena outputnya sesuai dengan harapan saya dan juga rekan-rekan event management begitu. Jadi ya event planner ini juga bisa salah satu menjadi hal potensial kompetensi yang nantinya bisa dimanfaatkan ketika berkarir ya. Betul. Oke, thank you Ara, thank you Suci, ngobrol-ngobrolnya, sharing-sharingnya mengenai dunia akademik, dunia tadi organisasi, dan pastinya dunia tentang meraih prestasi seperti apa. Oke.
Nah, teman-teman Vcommerce, seru banget sesi episode hari ini. Tadi sebenarnya sebelum kita take, mereka tuh udah punya koreo ya, koreografi. koreo. Ini boleh diklaim untuk ruang arus, apakah digunakan di episode ini atau seterusnya, hak cipta saya serahkan kepada mereka. Jadi latihan dulu gimana, kasih tahu saya. Jadi Oke, gini ya. Kalau ruang arus bicara akademik, berbagi wawasan, mengalirkan ide. oh gitu. Jadi bicara akademik. berbagi wawasan, mengalirkan ide. Oke, baik. Untuk episode hari ini cukup sekian. Terima kasih sekali lagi. Saya Siti Musliatul Mahmudah pamit undur diri, dan juga Suci, Ara, kita pamit semuanya. Kita bareng-bareng Ruang Arus Bicara akademik, berbagi wawasan, mengalirkan ide. Sampai jumpa.